Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Farul Husni dan rekan saya Taufik Hidayat. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Teologi Islam terhadap etos kerja dan motivasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etos kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang bermakna watak atau karakter. Menurut Bertens, etos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, yaitu taeta, biasa diartikan sebagai kebiasaan. Arti yang kedua inilah yang digunakan oleh Aristoteles dalam filsafat moralnya, yaitu etika. Jadi yang dimaksud dengan etos kerja adalah semangat kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam mencari kenikmatan hidup di dunia agar mencapai kebahagiaan akhirat, dan hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya bahwa pemenuhan kehidupan dunia tidak sampai menghindarkan kebutuhan kehidupan akhirat, apalagi dilakukan dengan kekacauan atau perbuatan merusak dan melanggar. Selanjutnya yaitu kerja menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kerja lahir, merupakan aktivitas fisik anggota badan, terutama panca indera, seperti melayani pembeli di toko, mencangkul di kebun, mengajar di sekolah, menjalankan sholat, mengawasi anak buah bekerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kerja batin, ada dua macam, yaitu yang pertama kerja otak, seperti belajar, berpikir kreatif, memecahkan masalah, menganalisis, dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kerja qalb atau hati atau jiwa. Nah, jadi di sini seperti berusaha menguatkan kehendak mencapai cita-cita, berusaha mencintai pekerjaan dan ilmu pengetahuan, sabar dan tawakal dalam rangka menghasilkan sesuatu. Selanjutnya yaitu etos kerja dalam pandangan Islam. Etos kerja dalam Islam terikat erat dengan nilai-nilai atau values yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai As-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar etos kerja dalam Islam. Yang pertama, pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua yaitu pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian. Yang ketiga yaitu berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Kemudian faktor pendukung etos kerja. Yang pertama, nilai yang ikhlas. Kemudian kemauan yang keras, ketekunan atau istiqomah, dan yang terakhir yaitu kesabaran. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik Hidayat. Baik, terima kasih Farul. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Menurut Abdul Aziz Al-Khayyat, ada beberapa faktor penting dalam etika kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu berusaha dengan cara halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang ketiga, dilarang dalam memaksa seseorang, alat-alat produksi, atau binatang dalam bekerja. Semuanya harus dikerjakan secara proporsional dan wajar. Yang keempat, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja memeras bahan-bahan minuman keras, sebagai pencatat riba, sebagai pelayan bar, dan bekerja dengan penguasa yang menyuruh kejahatan seperti membunuh orang. Yang kelima, profesionalisme. Aspek ini sangat penting bagi seseorang pekerja. Menurut Anuraga, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi etos kerja. Di antaranya yaitu agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, dan pendidikan. Selanjutnya, motivasi. Pengertian motivasi yaitu
Motivasi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Sedangkan secara istilah, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi merupakan bagian dari kegiatan dalam proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan manusia sebagai tenaga kerja. Selanjutnya yaitu macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif atau intensif positif, manajemen motivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Motivasi negatif atau intensif negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasinya rendah. Yang selanjutnya yaitu metode-metode motivasi. Yang pertama, metode langsung atau direct motivation adalah motivasi atau material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu, karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi tidak langsung. Indirect motivation adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana lingkungan pekerjaan yang baik. Selanjutnya yaitu motivasi tujuan motivasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan karyawan dan menurunkan absensi karyawan. Selanjutnya yaitu indikator motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological need. Yang kedua keamanan dan keselamatan, safe and security needs. Yang ketiga kebutuhan sosial atau affiliation or acceptance need. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.